Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen yang terhormat. Selamat siang teman-teman semuanya yang tersayang. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Pembelajaran yang berorientasi perkembangan anak. Kami kelompok 3 terdiri dari Ibu Endang Kusumadewi, Ibu Ois Lesmanawati, Ibu Fajriyati, dan saya sendiri, Novi Anadia Wulasari. Baiklah, prinsip-prinsip perkembangan anak akan dipresentasikan oleh Ibu Endang Kusumadewi. Kepada Ibu Endang dipersilahkan. Terima kasih. Prinsip-prinsip perkembangan anak. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sama seperti halnya pendidikan pada umumnya. Untuk pendidik yang memiliki kemampuan profesional, sosial, dan pribadi yang baik, pendidik juga harus mampu menghayati karakteristik keunikan setiap anak yang ada dalam pengasuhannya. Pengetahuan tentang karakteristik perkembangan dan cara belajar anak memberikan kontribusi terhadap pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan di taman kanak-kanak. Pemahaman guru tentang perkembangan anak adalah sebagai dasar untuk merancang kegiatan-kegiatan yang bagaimana yang dapat diajukan kepada anak. Pengetahuan tentang perkembangan anak membantu para pendidik merancang strategi bahan, interaksi, dan lingkungan belajar yang aman, sehat, menarik, dan menantang anak. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perkembangan anak, pendidik dapat merancang lingkungan fisik, menggunakan metode dan menciptakan kebiasaan, kegiatan, dan penilaian yang lebih baik. Anak berkembang secara holistik. Proses perkembangan anak agar mencapai tingkat perkembangan yang optimal. 1. Estetis. Mengapresiasi keindahan gerakan pemain lain, menyadari irama permainan. 2. Afektif. Menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kemampuan yang tercecah anak, menerima individual pemain lain, dan mengapresiasikan kegembiraan dan kemarahan. 3. Kognitif. Menentukan banyaknya pemain yang boleh ada di ruang atau tempat tertentu. 4. Bahasa. Menggunakan kata-kata untuk menjelaskan peraturan, merespon arahan guru sebagai pelatih. 5. Fisik. Berlari, melempar, dan menendang bola. 6. Sosial. Bekerja sama, mengatur serangan, dan menjaga daerah pertahanan. Spodek 1986. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadang-kadang pendidik lebih memandang istimewa satu aspek perkembangan tertentu, misalnya hanya menekankan keterampilan kognitif dan kurang memperhatikan aspek lainnya seperti keterampilan emosi dan sosial. Itu jelas bertentangan dengan prinsip perkembangan anak. Prinsip perkembangan memberikan implikasi sebagai berikut. 1. Kegiatan dan kebiasaan-kebiasaan bagi anak dirancang sehingga semua aspek perkembangan dapat dicapai. 2.
kedua, pendidik hendaknya mempertimbangkan bahan ajar yang sesuai dengan perkembangan anak. Contohnya, kegiatan belajar membaca bagi anak dipandang dalam konteks perkembangan bahasa secara menyeluruh yang meliputi kemampuan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. 3. Kegiatan dan kebiasaan-kebiasaan hendaknya dirancang sehingga anak-anak mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif mengembangkan seluruh aspek perkembangannya. Misalnya, anak-anak melakukan kegiatan yang di dalamnya mengembangkan kemampuan berbahasa, fisik, seni, dan proses sosial secara stimulan. B. Perkembangan terjadi dalam urutan yang terakhir. Perubahan terjadi secara teratur dalam arah yang relatif dapat diprediksi. Misal, sebelum seseorang dapat berjalan, pertama-tama anak belajar mengangkat kepalanya, kemudian duduk tegak, merangkak, berdiri dengan bantuan, dan kemudian berdiri tanpa bantuan. Demikian pula dalam belajar menulis, anak-anak belajar membuat tulisan ceker ayam atau coret-coretan. Tulisan ceker ayam merupakan dasar untuk membentuk huruf, kemudian konsonan tunggal yang menggambarkan seluruh kata, kemudian kombinasi huruf yang mengarah pada ejaan, dan akhirnya menjadi huruf-huruf yang standar. Implikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, pendidik hendaknya dapat mengamati dan memahami perkembangan setiap anak secara cermat sehingga familiar dengan urutan perkembangan yang relevan dalam setiap domain. Yang kedua, para pendidik hendaknya menggunakan pengetahuan tentang perkembangan anak untuk menentukan kebutuhan anak secara individual. Ketiga, guru hendaknya menggunakan pemahaman tentang perkembangan anak untuk menentukan pemahaman dan perilaku baru yang secara logis dan meningkatkan kebermaknaannya bagi anak. Dan terakhir, yang keempat, guru hendaknya menolak hal-hal yang lalu menekan anak untuk mempercepat perkembangannya. Misal yang berhubungan dengan pengenalan huruf, ejaan, angka, atau menulis dengan tangan. Terima kasih. Perkembangan anak berlangsung pada tingkat yang beragam dalam dan di antara anak. Perbedaan dalam perkembangan berlangsung dalam dua cara, yaitu variasi intrapersonal. Misalnya, seorang bayi yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam aspek fisiknya, meskipun perkembangan bahasa juga mengalami kemajuan tetapi relatif lambat. Dua, variasi interpersonal, yaitu maksudnya anak-anak pada usia yang sama menunjukkan perkembangan yang berbeda. Contoh, pada usia 12 bulan, seorang anak sudah dapat berjalan, tetapi anak lain tertentu pada usia yang sama baru bisa berdiri dengan bantuan. Implikasi bagi pendidik adalah: 1. Guru hendaknya menolak konsep atau prinsip pendidikan yang hanya memfokuskan pada salah satu dimensi tunggal. Misalnya, tes IQ, skor tes, membaca, kemampuan anak dalam membuat gambar orang untuk mengukur potensi anak secara menyeluruh. 2. Guru hendaknya mengamati anak. 3. Guru hendaknya merancang jadwal kegiatan yang memberikan kesempatan kepada anak. 4. Kegiatan kelas dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam.
Kelima, guru hendaknya mengulang kegiatan lebih dari satu, jadi beberapa kali dalam setahun. Oke, slide selanjutnya yaitu perkembangan baru didasarkan pada perkembangan sebelumnya. 1. Kemampuan anak untuk memahami hal-hal baru didasari oleh kesiapan yang telah ada dalam dirinya. Misalnya, anak-anak mengembangkan keterampilan menulis yang diawali dengan tulisan cakaraya, bahasa ekspresif yang diawali dengan belajar berceloteh dan meraba. Anak-anak memahami angka yang didasarkan pada kejadian penting yang pernah dialaminya. Slide berikutnya, implikasinya dalam pembelajaran adalah guru hendaknya berinteraksi dengan anak dan mengamati mereka untuk menemukan apa yang dapat mereka ketahui dan apa yang dapat mereka lakukan. Kedua, guru merencanakan pembelajaran yang didasarkan pada tingkat pemahaman dan perilaku yang dituju setiap anak. Ketiga, perbanyak kesempatan yang dapat dilakukan oleh anak untuk mengeksplorasi dan mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari sebelumnya. Keempat, guru membantu anak untuk membuat hubungan antara pengalaman baru dengan pengalaman sebelumnya dan mendukung perkembangan menuju konsep atau keterampilan yang lebih kompleks. Berikutnya adalah perkembangan mempunyai pengaruh yang bersifat kumulatif, yaitu Lillian Katz dan Sylvia Chart menggambarkan suatu kasus untuk mempertimbangkan pengaruh negatif jangka panjang dari praktek-praktek pembelajaran di sekolah yang sering memberikan lembar kerja setiap hari kepada anak-anak. Kedua, guru yang tidak memahami akibat-akibat dari penggunaan teknik-teknik sporadis seperti itu mungkin memandang hal itu tidak berbahagia bagi anak. Tetapi jika teknik-teknik itu sering digunakan, maka akan mengakibatkan anak kurang dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya atau mereka akan mengalami hambatan dalam perkembangan intelektualnya. Itu implikasinya dalam pembelajaran adalah 1. Guru hendaknya mempertimbangkan pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang dari pengalaman anak. Pendekatan yang digunakan juga hendaknya dipilih sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Kedua, hendaknya dilakukan penelitian jangka panjang atau studi longitudinal tentang cara belajar anak. Yang terakhir, praktek pendidikan yang berorientasi perkembangan hendaknya dijelaskan kepada orang tua, teman sejawat, dan para pembuat keputusan untuk mendukung perkembangan dan belajar anak. Pengertian pembelajaran yang berorientasi perkembangan. Praktek pendidikan yang berorientasi perkembangan membuat keputusan tentang kehidupan dan pendidikan yang baik bagi pendidikan anak usia dini yang didasarkan pada 3 jenis pengetahuan yang penting sebagaimana dikemukakan oleh Bredken dan Kaplan 1997, yaitu 1. Apa yang kita ketahui tentang bagaimana anak berkembang dan belajar. 2. Apa yang kita ketahui tentang keunggulan, kebutuhan, dan minat anak secara individual. 3. Apa yang kita ketahui tentang konteks sosial budaya di mana anak hidup. Kok? Nih pelet 1. ini. Berorientasi perkembangan harus sesuai dengan tingkat usia anak. Artinya, pembelajaran itu harus diminati. Kemampuan yang diharapkan dapat dicapai, serta kegiatan belajar tersebut menantang untuk dilakukan oleh
usia itu. 2. Berorientasi pada individu. Setiap anak merupakan pribadi yang unik dalam pola tingkah laku, masa pertumbuhan, serta kepribadian dan daya belajarnya. Bergen 1987. 3. Berorientasi pada konteks sosial budaya anak. Untuk mengembangkan program pendidikan yang bermakna, pendidik harus melihat dan memahami anak dan keluarganya dalam konteks masyarakat dan budayanya, karena setiap anak memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Slide selanjutnya, pembelajaran yang berorientasi perkembangan untuk anak usia dini taman kanak-kanak. Prinsip-prinsip pembelajaran ini dapat diidentifikasi dari beberapa dimensi pembelajaran yang bersangkutan, antara lain dari 1. Penciptaan iklim yang positif untuk belajar. 2. Membantu keeratan kelompok dan memenuhi kebutuhan individu. 3. Lingkungan dan jadwal kegiatan. 4. Pengalaman belajar. 5. Bahasa dan komunikasi. 6. Strategi pembelajaran. 7. Motivasi dan bimbingan. 8. Kurikulum. Dan terakhir, penilaian. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan hasil presentasi dari kelompok kami. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sama seperti halnya pendidikan pada umumnya menuntut pendidik yang memiliki kemampuan profesional, sosial, dan pribadi yang baik. Yang kedua, pendidik juga harus mampu menghayati karakteristik uniknya setiap anak yang ada dalam pengasuhannya. Yang ketiga, pengetahuan tentang karakteristik perkembangan dan cara belajar anak memberikan kontribusi terhadap pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan di taman kanak-kanak. Yang keempat, pemahaman guru tentang perkembangan anak adalah sebagai dasar untuk merancang kegiatan-kegiatan yang bagaimana yang dapat disajikan kepada anak. Yang kelima, pengetahuan tentang perkembangan anak membantu para pendidik merancang strategi, bahan, interaksi, dan lingkungan belajar yang aman, sehat, menarik, dan menantang anak. Yang terakhir, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perkembangan anak, pendidik dapat merancang lingkungan fisik, menggunakan metode, dan menciptakan kebiasaan-kebiasaan, kegiatan, dan penilaian yang lebih baik. Terima kasih teman-teman dan ibu dosen. Terima kasih atas perhatiannya.